Penafsiran mimpi dan masa kelaparan di Mesir. Pada suatu malam, Raja Mesir terbangun dengan jantung berdegup kencang. Sebuah mimpi aneh telah mengganggu tidurnya. Ia bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk yang tiba-tiba diserang dan dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Lalu muncul pula 7 tangkai gandum hijau yang segar, diikuti 7 tangkai gandum kering yang layu. Pemandangan ini begitu membingungkan baginya. Keesokan harinya, Raja memanggil seluruh penasihat dan ahli tafsir mimpinya. Namun tak satu pun dari mereka yang dapat memberikan penjelasan memuaskan. Mimpi itu tetap menjadi misteri. Namun salah seorang pelayan istana yang pernah dipenjara bertahun-tahun lalu bersama seorang pemuda yang dikenal bijak mengingat sesuatu. Dia teringat pada Yusuf, seorang tawanan yang mampu menafsirkan mimpi dengan tepat. "Wahai Raja," kata pelayan itu, "aku mengenal seorang pria di penjara yang dapat menafsirkan mimpi. Namanya Yusuf." Raja pun segera memerintahkan agar Yusuf dibebaskan dan dipanggil ke hadapan istana. Ketika Yusuf berdiri di depan Raja, ia mendengarkan dengan penuh perhatian mimpi yang diceritakan. Dengan izin Allah, Yusuf pun mulai menafsirkan. "Mesir akan mengalami 7 tahun masa kelimpahan," kata Yusuf dengan tenang, "di mana bumi akan memberikan hasil yang melimpah. Namun, setelah itu akan datang 7 tahun masa kelaparan yang parah, yang akan menghabiskan semua hasil panen dari masa sebelumnya." Raja terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan. "Apakah ada cara untuk mencegah bencana ini?" tanya Raja. Yusuf dengan kebijaksanaannya yang luar biasa, memberikan solusi yang jelas. "Selama 7 tahun kelimpahan, tanam dan panenlah dengan maksimal. Namun, jangan konsumsi semuanya. Sisihkan sebagian besar gandum dan simpan dalam tangkainya agar tetap awet. Saat masa kelaparan tiba, keluarkan persediaan itu secara bertahap dan dengan bijaksana, sehingga negeri ini tidak akan mengalami kelaparan." Raja sangat terkesan. "Yusuf," katanya, "engkaulah orang yang tepat untuk memimpin ini. Aku mengangkatmu menjadi pengelola keuangan negeri Mesir. Aturlah semua ini dengan sebaik-baiknya." Dengan izin Allah, Yusuf mulai menjalankan tugasnya. Selama 7 tahun, ia memastikan rakyat Mesir menabung hasil panen mereka. Semua orang diperingatkan untuk tidak boros, meskipun panen mereka melimpah ruah. Lumbung-lumbung besar dibangun untuk menyimpan hasil gandum. Yusuf dengan kebijaksanaan dan kesabarannya mengawasi semuanya. Dan seperti yang sudah diperingatkan, setelah 7 tahun berlimpah, datanglah 7 tahun masa kelaparan. Hujan tidak turun, ladang-ladang menjadi kering, dan gandum tak lagi tumbuh. Namun, berkat perencanaan matang yang telah dilakukan Yusuf, Mesir tidak mengalami kekurangan pangan. Dari lumbung-lumbung yang penuh, Yusuf mengatur distribusi makanan dengan cermat. Setiap keluarga mendapat jatah yang cukup untuk bertahan hidup. Bukan hanya Mesir yang menderita kelaparan. Negeri-negeri tetangga pun mulai merasakan dampaknya. Kabar tersebar bahwa di Mesir ada makanan yang cukup, dan orang-orang dari berbagai negeri datang untuk membeli gandum. Di antara mereka yang datang ke Mesir, ada sekelompok laki-laki dari negeri yang jauh. Mereka adalah saudara-saudara Yusuf, yang dahulu karena iri dan benci telah menjualnya sebagai budak. Mereka tidak mengenali Yusuf, yang kini telah menjadi seorang pemimpin yang dihormati di Mesir. Namun, Yusuf mengenali mereka. Dengan hati yang penuh kasih dan ampunan, Yusuf akhirnya mempertemukan dirinya dengan saudara-saudaranya. Meski pernah dikhianati, Yusuf tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia memaafkan mereka dan mengatakan, "Hari ini tidak ada celaan atas kalian. Allah telah menyatukan kita kembali setelah bertahun-tahun. Dia Maha Penyayang dan Maha Pengampun." Masa kelaparan terus berlangsung, namun Mesir tetap bertahan dengan baik. Yusuf memastikan bahwa setiap orang mendapatkan makanan yang cukup tanpa ada yang kelaparan. Negeri Mesir pun selamat dari bencana, dan banyak negeri lain pun tertolong berkat kebijaksanaan yang Allah berikan kepada Yusuf.